Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب النسب الشريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال حبيبنا محمد: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. وقال حبيبنا محمد: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami muliakan para habaib, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada Al-Walid Al-Habib Umar bin Yahya Al-Hiyad, dan juga kepada putra-putra beliau, akhina Muhammad wa akhina Zain. Dan juga di sini ada orang Surabaya cuman pernah tinggal di Banyuwangi, akhirnya ketemu di Kalimantan. Ahlan Habib, Habib Hasan, Pak Abud, ahlan wa sahlan. Ustaz Ulun, kayaknya Ulun agak bingung nih di depan Ustaz kita ngomong. Dan juga kepada para hadirin semuanya, tuan-tuan guru, para asatidz, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ulun berangkat dari hadis tadi, Nabi Muhammad SAW bersabda: kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat ulun, kata Nabi, seberataan masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang kada mau. Hadirin, ketika Nabi menyampaikan hadis ini, sahabat bingung. Sahabat terheran-heran. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Nabi, apa ada umat pian yang gak mau diajak masuk surga, Nabi? Bungul benar itu orang. Maka Nabi melanjutkan: man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat sama saya, yang ikuti sunnah-sunnah saya, dialah yang mau diajak masuk surga bersama saya. Dan siapa yang gak mau ngikuti Nabi Muhammad,
berarti memang gak mau diajak masuk surga. Sekarang pertanyaannya hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, adakah sunnah-sunnah Nabi yang berat untuk kita amalkan? Ada katanya. Sunnah Nabi semuanya ringan, semuanya mudah. Contoh yang paling sederhana saja. Ketika kita minum, menggunakan tangan yang kanan sambil membaca bismillah. Masuk ke masjid mendahulukan kaki yang kanan. Ketika keluar juga mendahulukan kaki yang kiri. Ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki yang kiri. Berarti tidak ada yang ngantuk, segar semua, bro. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki yang kiri sambil membaca doa. Bismillah. Apa adik-adik doa masuk kamar mandi apa? Yang bisa dapat hadiah nanti dari Habib Muhammadiyah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Coba perhatikan. Kita insya Allah seberataan hafal semuanya itu. Tapi pertanyaannya, apakah pian sudah istiqomah mengamalkannya? Kalau memang kita benar-benar cinta sama Nabi, pasti kita mengamalkannya. Nah, kalau yang mudah saja seperti tadi kita gak mengamalkan, apa pantas kita mengaku pecinta Nabi Muhammad SAW? Salafun soleh itu saking menjaganya sunnah itu Pak, digodoi Pak kalau lupa. Mungkin antara mereka yang masuk kamar mandi terus teringat di dalam, tadi ulun masuk kiri apa kanan ya? Balik lagi Pak, sudah buka pakaian loh. Sunnah ini, gak wajib sunnah. Keluar lagi dipakai dulu pakaian, tapi jangan langsung keluar tanpa pakaian, bahaya. Dipakai lagi pakaiannya, keluar lagi sambil memastikan dengan kaki yang kiri. Menilai sunnah seperti wajib. Lalu kemudian ketika buang air kecil berdangkak, jongkok. Lebih berdangkak itu apa khusus perempuan? Kada, lakian juga berdangkak Pak. Jadi sunnah ketika buang air kecil itu berdangkak, bukan berdiri. Tapi memang yang salah juga ibu-ibunya. Ibu-ibu nih kalau punya anak binian, kalau mau buang air kecil disuruh jongkok. Tapi kalau anaknya lakian disuruh berdiri. Akhirnya setelah besar masih tetap berdiri nih orang-orang. Karena didikan ibunya yang salah ketika kecil. Kebiasaan yang salah. Loh, kalau yang sederhana itu saja kita berat mengamalkan, apa kita gak malu mengaku cinta Nabi Muhammad SAW? Innamal muhibbu muti'u. Pecinta itu mengikuti yang dicintainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa menit? Berapa menit? Rasul Muhammad SAW pernah suatu ketika ini bagaimana kita bisa mengenal Nabi lebih jauh kan gitu? Karena orang kalau sudah kenal insya Allah cinta. Itulah tujuan peringatan Maulid Nabi ya. Dibacakan kisah Maulid Nabi untuk kita agar kenal dengan Nabi. Ketika kenal tumbuh cinta. Kalau sudah cinta akan mudah mengikuti. Pernah suatu ketika Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah berjalan bersama Sayyidina Jabir. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Jabir, Jabir, ulun hendak bekami, ulun buang air kecil. Iya Nabi, kita kan berduaan aja, pian di sana saja. Ulun mau berbalik bareng, gak ada mau lihat pian. Kata ulun supan Jabir. Terus ulun harus berbuat apa Nabi? Jabir, itu di ujung sana ada beberapa pohon-pohon kurma itu.
pian datang itu pohon kurma, sampaikan salam dari ulun. Bilang Nabi kirim salam, Nabi mau buang air kecil agar mereka membuat semacam barisan sehingga gak ada orang lain yang bisa melihat. Awalnya Sayyidina Jabir agak bingung juga ini masa ngomong sama pohon, tapi terus sadar, Pak, ini Nabi Muhammad. Mukjizat bisa terjadi kapan saja. Ini Nabi siap. Didatangi pohon-pohon kurma. Assalamualaikum pohon kurma, pian seberatan dapat salam dari Nabi Muhammad. Berinding Pak dengar jawabannya pohon kurma. Kalau pian dengar jawaban dari pohon-pohon segera lari pian. Nabi mau buang air kecil, pian seberatan disuruh mendekati Nabi, membuat lingkaran supaya Nabi kada ada yang melihat ketika buang air kecil. Itu kata Jabir, aku perhatikan itu pohon-pohon menggerak-gerakkan badannya, lalu dia mengeluarkan akar-akarnya dan mereka berjalan mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Setelah rapat baru Nabi Muhammad membuka pakaiannya. Ini juga pelajaran buat ibu-ibu yang sering. Ibu-ibu kalau pian mau buka pakaian, nunggu masuk dulu. Kadang-kadang berhenti di bom bensin karena kebelet mau buang air. Iya, dari turun mobil sudah diangkat loh. Ya, kalau di rumah nggak apa-apa kan, yang lihat paling anak sama suami ini di luar. Ya, ibu-ibu ya, biasakan ketika membuka pakaian ketika sudah masuk di kamar mandi, sudah pian kunci itu, lalu pian buka semua nggak ada masalah. Pemalunya Nabi Muhammad SAW. Barulah beliau buang air kecil. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, gak banyak-banyak saya menyampaikan karena masih ada penceramah-penceramah yang lain. Yang penting, ayo, tujuan peringatan Maulid Nabi adalah untuk menggugah kita. Ayo bersemangat, buktikan cinta sama Nabi dengan mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Dan tegas beliau menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pembuktian cinta itu mengikuti sunnah. Kita hadir peringatan Maulid Nabi ini adalah sarana untuk kita tumbuh cinta sama Nabi dan tujuannya agar kita mengamalkan sunnahnya beliau. Kalau hanya peringatan Maulid Nabi dibacakan kitab Maulid hanya didengar saja, suaranya nyaman, hadrahnya nyaman, tanpa pian ambil hikmahnya, tak pian ambil daripada sunnah-sunnah beliau dalam kitab Maulid tadi. Apa artinya kita mendengar dengan kisah yang lainnya? Tujuannya dibacakan kisah Maulid agar kita kenal. Kalau sudah kenal agar tumbuh cinta, sehingga ketika cinta akan mudah mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini, amin. Itulah yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.